Zaman dulu kita mau bikin band, yang penting ngetop gitu kan. Yang penting keluar dulu, nggak kita nggak pernah ada MOU di grup itu. Begitu udah muncul berkibar, waduh, banyak hal yang muncul. Sebenarnya plus minus kalau gue bilang gitu. Walaupun mungkin zaman dulu kita melewati skill ya seperti itu gitu loh. Kita mau cari lagu tuh kita memang harus effortnya gitu loh. Bener-bener kita ngelewatin skill, kalau sekarang kan enggak, lu live in hand kan gitu loh. Lu punya smartphone, bisa mau lagu apa aja, lu mau referensi apa aja di tangan. Cerita asmara kita yang lalu kau ungkapkan kembali, membawa segala penyesalan diri bersama cinta yang dulu. Mengapa kini kau datang mengharapkan semuanya kembali? Tak semudah yang kau inginkan, tak mungkin kan terjadi. Takkan kembali mengingatkan gue dengan seseorang kalau dengar lagu ini nih. Dengan seorang Willy yang sexy voice. Padahal gue baru mau bantai, bukan seorang kan. Will, tentunya nih ini lagu dulu sempat sekali nih ya mampu bertahan di puncak tangga radio-radio daerah dan Jakarta ya. Lu yang tahu lah ya, lu orang radio soalnya. Karena pada waktu itu gue juga mengikuti perjalanan skate ya kan. Nah setelah eksis kemudian keluar album kedua ya. Album kedua. Ada progres sound yang lebih bagus ya dari album pertama dan kedua. Gitu loh, karena waktu itu kita dibantu sama keyboardis, ada si Andi Irawan dulu. Andi Bayu. Nah, itu. Jadi ada pergeseran sound yang lebih bagus dan produksi yang lebih bagus sebenarnya sih gitu loh. Tapi 1-2 bagus. Maksudnya album 1-2 ya memang itu scan gitu. Kita kan 3 album. Album ketiga yang memang kita pas kebetulan baru launching, kerusuhan. Iya itu betul. Kerusuhan Mei itu loh, Sam. Jadi baru 2 minggu kita keluar, langsung selesai. Kelap ya? Kan Krismon macam betul. Aduh selesai. Iya. Nah setelah itu kemana lagi Will? Setelah itu ya kita mau bikin lagi, waktu itu mau bikin album keempat, tapi memang kayak jadi wacana-wacana soalnya biasalah grup band kan susah mempertahankannya, lo ngerti lah. Iya betul. Banyak gesekan, nggak ngerti, gue kadang-kadang nggak ngerti juga, gitu loh. Jadi ya akhirnya banyak gue sempet main sinetron. Gue main sinetron dulu ya? Gue banyak dulu main itu. Malah kemarin waktu gue jalan-jalan ke Bali, orang-orang sana kayaknya pernah main ini gitu. Wah gue lupa ya gitu. Jadi mereka taunya malah ini gue kalau pemain main film, main sinetron gitu. Pasti dikenal tuh ya. Jadi terus
Ya gue bikin solo, gue tetap bikin project-projectan lah. Ada project gue bikin lagu religi gitu kan, lagu ada project-project dengan teman-teman yang lain gitu. Nah dari perjalanan solo sekarang ini gimana Bill? Perjalanan apa? Anda sebagai solois sekarang ini. Oh, solois. Yang gua tahu kan lu bikin single album ya? Enggak juga sih sebenarnya. Itu project ya. Project. Jadi solis itu ya project lah, project pribadi kan kalau solis itu kan. Tapi gue tetap, kita komitmen tetap sama Aldrin, basis yang skate yang kita tinggal berdua ini, kita tetap komit untuk tetap jalanin skate. Begitu. Nah, dengan ya enaknya mungkin motornya tinggal gue berdua sama dia gitu ya kayak gue lah di motornya, tapi kan tetap waktunya si Aldrin ini yang rada repot waktu itu dia, karena dia IO apa. Nah sejak pandemi aja memang kita tenggelam dua-duanya ini gitu. Harusnya sebelum awal pandemi waktu itu kita Januari kita syuting klip, udah mulai itu. Harusnya syuting klip, harusnya udah keluar secara digital ya gitu. Karena dua single terbaru kita udah jadi. Tapi karena pandemi agak mundur lagi. Mundur ya sampai sekarang. Jadi ya mudah-mudahan ya tahun inilah kita keluarin. Jadi itu sih masalahnya. Masalah kendala waktu sih sebenarnya. Di konsep sendiri justru gue banyak perubahan di skate sekarang. Itu akan nama skate atau akan nama? Tetap skate. Tetap skate. Walaupun hanya berdua, Willy dan Aldrin. Iya, skate. Jadi ada perubahan yang ya mungkin lebih musiknya jauh campuran digital dan ini gitu. Gitu. Tapi tetap kuat, malah rocknya lebih kuat. Nah untuk yang sekarang nih kita melihat adalah, lu perhatiin nggak arti kata kalau dari sisi musikalitas untuk artis-artis sekarang nih, penyanyi katakanlah grup, bagaimana pendapat lu? Kan banyak juga kalau teman-teman bilang wah artis yang paling oke itu ya zamannya kita. Ya itu pendapat inilah ya, pendapat apa maksudnya, karena kita zaman itu gitu loh. Zaman itu enggak, sebenarnya plus minus kalau gue bilang gitu. Walaupun mungkin zaman dulu kita melewati skill ya seperti itu gitu loh. Kita mau cari lagu tuh kita memang harus effortnya gitu loh. Bener-bener kita ngelewatin skill, ngelewatin. Kalau sekarang kan enggak, lu live in hand kan gitu loh. Lu punya smartphone, bisa mau lagu apa aja, lu mau referensi apa aja di tangan lo. Dulu kan kita enggak. Mungkin itu effortnya tuh. Masalah skill gue bilang tetaplah sekarang mungkin ya ada yang bilang wah sekarang nggak punya skill gini. Enggak lah, itu ini aja sih gue bilang itu emosi personal aja gue bilang gitu. Tetap namanya seni itu pasti ya harus punya skill gitu loh gitu. Pasti gitu gue bilang. Jadi so wise aja gue. Oh gitu. Enggak begini. Yang gue lihat kan begini ya, dari perjalanan musik Indonesia. Nih kita kan kalau melihat imbasnya musik-musik luar, apalagi dengan banyak konten di YouTube ya. Kategori kita ini emang terbawa oleh satu kebudayaan Korea nih, K-pop misalnya, ya kan. Nah, tentunya kan ini punya sudut pandang tersendiri nih sebagai seorang Willy, ya kan. Perjalanan musik Indonesia sekarang ini kondisinya bagaimana sih menurut? Gue pikir nggak ada masalah ya sebenarnya gitu loh. Karena kan kita memang negara demokrasi, bebas menerima masukin apa aja. Sebenarnya akar budaya kita kan kuat nih sebenarnya. Gue pernah sempat mau bikin lagi udah. Sebenarnya ada proyek kan ada temen yang memang mau ngangkat akar budaya gitu jadi satu karya musik yang pasti orang luar wah gila. Walaupun bukan yang pertama sebenarnya, tapi kita kuat untuk itu sebenarnya. Terus mau ada K-pop kayak apa itu kan cuma meramaikan dunia belantika ya. Jadi kita sebenarnya nggak usah risau. Dan sejak tahun 2000-an ke sini kan kita juga musik kita kan udah jadi tuan rumah sendiri Sam. Iya. Gitu loh. Justru zamannya gua juga rada susah kali. Iya gitu loh. 2000-an itu wah gila loh, artis-artis kita maksudnya yang indie aja. Betul, banyak ponakan gua main indie, dia main underground. Gila. Show-nya kayaknya lebih banyak dia muter terus. Iya. Zaman kayak gini pandemi dia kekuatan networkingnya itu malah gila. Betul ya. Iya. Jadi yang makanya spirit
label sekarang juga kan pakai indie. Pada akhirnya Dulu padahal kan indie tidak dilihat gitu loh. Major label baru enggak harus major. Iya, major label yang baru ini gitu kan. Dan padahal ya. Nah terus Willy ikutin tren seperti itu, Will. Kayak teman-teman kan dia kan membuka. Akhirnya katakan begini lah, dia produksi sendiri, ya kan. Arti-arti dia bikin label sendiri. Ikut kayak gitu nggak, Will? Iya, gue ya begitu. Jadi produksi sendiri dan jadi gue belum punya label ya, belum punya label digital belum. Tapi insya Allah ya kali. Ini kan sebuah apa? Jadi produksi sekarang kita ya memang produksi sudah sekarang kalau ngomongin cost, produksinya lebih ringan. Karena memang promosi sekarang kan jauh lebih ringan. Betul. Dulu mahalnya itu kita dibikin dulu eksklusif juga karena promosi. Lu tahu kan gitu. Untuk supaya BIP kan. Betul. Hitungnya kan ekonomi. Kembali modal. Nah balik modal. Dan ya lo tipau-tipau dikit lah ya gitu kan. Ya gitu. Kalau sekarang ya ketahuan realitanya. Realitanya lu produksi sendiri, lu lempar ke medsos, lu mau main di YouTube atau di yang lain-lainnya. Lu mau promo sendiri, tinggal lu post-post mana yang paling penting bisa kita belajar sendiri. Kita pegang sendiri semuanya. Berarti begini, kalau kita siap menghadapi tantangan adalah yaitu dia artinya kan banyak nih yang mereka berbuat atau mengeluarkan sebuah produksi, ya kan. Berarti ada persaingan. Nah itu dia. Kalau Willy melihat seperti itu, nah kan banyak di konten-konten nih kan, mereka menghadirkan ini, ada bikin cover, ada dibuat lagu sendiri, grup atau solois gitu ya. Nah itu kan ada sebuah tantangan dari itu dia di YouTube loh. Nah itu bagaimana cara menanggapi? Maksud gue gitu loh, mengakar itu gimana? Kalau gue pribadi sih gue nggak pernah itu sebagai kompetitor enggak. Jadi gue melihat yang musisi-musisi baru atau yang lama nggak pernah melihat mereka sebagai kompetitor. Justru sebagai penyemangat gue. Gila lu anak ini dengan yang karya seperti ini aja seperti itu ya dia tetap bisa eksis. Itu spiritnya itu yang gue lihat. Gue spirit itu yang malah gue ambil. Gue harus punya ini kan karena ya gue punya sejarah bagus lah gitu kan di bersama skate. Kenapa nggak gue? Walaupun ya mungkin zamannya udah beda kali ya. Zamannya kita fans kita ya setua lu kali kan udah gitu kan. Jadi itu, tapi spirit teman-teman itu yang gue ambil. Jadi gue nggak merasa sebagai kompetitor enggak. Gue selalu bicara juga di komunitas. Gue asik, maksudnya nggak asik aja gitu. Jadi paling ya kalau memang ada kekurangan apa, gue bersharing. Ya lo sedikit-sedikitnya coba belajar skill lah atau memang ini banyak atau belajar melek sekarang secara manajemen. Kalau dulu kan kita nggak mikirin. Karena udah ada yang ngurusin ya kita taunya show atau ini gitu, nggak ngomongin manajemen, nggak tahu ini. Itu yang susah, yang sebenarnya yang bikin hancur band zaman dulu. Sampai makanya dulu gue pernah sempat bikin konsultan recording gitu loh. Jadi sebelum masuk recording, sebelum bikin ini, gue brainwash dulu, maksudnya berbagai inilah gitu. Lu harus ngerti gitu loh. Goalnya apa gitu kan? Zaman dulu kita mau bikin band, yang penting ngetop gitu loh. Yang penting keluar dulu, kita nggak pernah ada MOU di grup itu. Begitu udah muncul berkibar, waduh, banyak hal yang muncul gitu loh. Yang gitaris cemburu lama gua umpamanya gitu loh, yang gitu frontline tuh dicemburuin kan, karena gua banyak fansnya lah gitu kan. Nah sekarang tuh lebih terbuka yang kayak gitu, walaupun ya cenderung kebablasan sih sebenarnya gitu loh. Kebablasan dalam artian apa nih? Ya adalah hal-hal yang bablas lah gitu, maksudnya yang expose-nya terlalu ya lebay lah istilahnya sekarang gitu ya, terlalu drama lah atau wajar aja lah gitu. Jadi yang benar-benar memang punya kualitas ya udah lu tunjukin aja kualitas lu, karya lu apa kayak gitu sih sebenarnya. Bagi Willy, kompetitor adalah sebuah inspirasi yang bisa memberi motivasi untuk bisa mengembangkan diri. Betul, ya kan begitu. Betul. Ya? Apalagi menghadapi sebuah tantangan yang sekarang ini semakin ketat sekali nih persaingan kan begitu kan. Apalagi dengan banyak konten dari masing-masing penyanyi solois atau grupis kan gitu ya. Betul. Dan di Indonesia ternyata emang sudah cukup banyak sekali mereka memproduksi berkarya ya kan di belantika musik Indonesia. Marketnya kan juga Indonesia kan sangat besar sekali. Gila, 250 juta lebih kita. Tadi kita ngobrol nih, ternyata di sini Willy punya konten, ya kan?
YouTube. Nah, kemudian ada Facebook. Ada lagi apa lagi nih? IG. Hah? IG. Ada TikTok. Dari keempat ini Will, kalau melihat ketika Will ini coba untuk mengeluarkan sebuah video hasil karya Willy sendiri, itu bagaimana respon mereka, Will? Responnya masih bagus ya, maksudnya ya sebagai legend lah ya gitu ya. Gue sebagai legend masih dilihat, wah ini gitu, wah anak kalau dari pemain 10% yang mungkin yang 6% masih fans lama, yang 4% yang anak-anak baru sekarang gitu. Tapi apresiasinya masih bagus dan masih oke lah gitu loh. Terus pertanyaannya itu aja kan? Iya. Ya itu aja gue jawab. Oke. Bretos, kita istirahat dulu lagi ya. Nanti kembali kita ngobrol dengan Willy Scat. Belum normal, bener-bener belum normal yang seperti dulu itu. Gitu loh. Banyak yang disekolahin lah. Mobil disekolahin, ya kan? Sepatu mobil. Ya kan, benda-benda di sekolah. Banyak yang sekolah. Seraut wajah tuan senja, tak